Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu Tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku dan juga komen-komen dari sahabat Tarotku ya. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Kita akan mulai dari request yang pertama, yaitu request dari Mien Mojang. Requestnya adalah, apakah dia akan menikahiku? Terima kasih, readingannya simple dan mudah dipahami, tepat jawaban dari pertanyaan, gak bertele-tele, semoga sehat selalu kakak. Terima kasih, kita akan mulai ya request yang pertama, apakah dia akan menikahiku? Sekarang Tarotku akan shuffle kartunya, kita sama-sama fokus bayangkan si dia ya. Fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia akan menikahiku? Oke, kembali, apakah dia akan menikahiku? Oke, Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apakah dia akan menikahiku? Kartu-kartu piala dan kartu koin nantinya akan lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak, dan kartu 7 cup khususnya ini menceritakan sebuah situasi di mana begitu banyak yang kita inginkan, namun ini hanya sebatas keinginan. Begitu banyak mungkin yang disampaikan, tapi ini hanyalah sebatas sebuah janji, yang ini lebih ke arah tidak ya. Ini memilih kartu tengah, apakah dia akan menikahiku? Kembali kartu koin dan kartu cup ke arah jawaban tidak, dan di sini 7 cup, 7 pentacle. Tidak perlu berpikir nanti dia akan menikahiku, lihat sikapnya sekarang, apakah dia sudah menunjukkan keseriusan atau tidak. Jika tadi yang ini hanyalah sebuah ilusi dan lebih ke arah tidak, yang ini masih ada kesempatan, masih ada harapan dia menikahiku selama ada realisasi yang dilakukan saat ini. Jadi jika dia mengatakan aku akan menikahi kamu dan saat ini dia benar-benar menunjukkan secara nyata hal tersebut, peluangnya masih ada. Tapi jika saat ini saja dia tidak ada arah ke sana, tidak benar-benar mengarah ke pernikahan, berarti ini juga ke arah jawaban tidak ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu desan sebenarnya mengarah ke arah hal yang positif. Jadi di sini sebenarnya memang masih ada beberapa hal yang dia nggak bisa benar-benar cerita atau belum benar-benar terbuka, belum menyampaikan apa adanya, namun dia serius memang ke arah pernikahan ya. Yang ini ada arah pernikahan, yang ini ada jika memang saat ini ada bukti nyatanya. Yang ini mungkin dia belum terbuka, tapi dia serius untuk mengarah ke pernikahan ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari adik-adik. Requestnya adalah, terima kasih Tarotku, apa tujuan mantanku sebenarnya sehingga dia tidak pernah mau berhenti untuk menggunakan guna-guna ke aku. Oke, kenapa kira-kira dia menggunakan guna-guna ke aku ya? Oke, sekarang bayangkan si dia. Bayangkan si dia, lalu tanyakan dalam hati kenapa dia mengguna-guna aku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati kenapa dia mengguna-guna aku. Oke, Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. 1, 2, dan 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, kenapa dia mengguna-guna aku? Kartu King of Pentacles sebenarnya menyimbolkan sebuah kondisi di mana secara fisik, secara nyata, dia merasa jika dia harus mendominasi. Dalam artian, biarpun kita sudah putus dengan dia merasa bahwa kita masih bagian dari dirinya dia atau masih bagian dari miliknya. Ini membuat dia tidak pernah rela untuk melepaskan kita. Jadi caranya seperti apa? Beri jarak, putuskan segala bentuk komunikasi apapun itu, ini akan bisa menjauhi dia dan menyebabkan dia tidak lagi mengguna-guna. Solusinya ingat, beri jarak, putuskan semua bentuk komunikasi. Karena jika masih saja sedikit terhubung dan dia mengingat lagi bahwa kita adalah masih miliknya dia akan melakukan hal yang sama kembali ya. Oke, kita akan lanjut. Yang memilih kartu tengah. Kenapa dia mengguna-guna aku? Karena sebenarnya dia merasa bahwa dalam hubungan kita dengan dia dulu, ada beberapa hal di mana dia belum rela untuk melepaskan itu. Ketidakrelaannya dia menyebabkan dia melakukan guna-guna ini. Namun ada masanya nanti setelah dia melepaskan, setelah dia rela, dia akan berhenti. Yang ini beri jarak, yang ini biarkan saja, sabar karena ada masanya, nanti dia akan berhenti sendiri ya. Ini yang memilih kartu paling kanan.
Yang ini tidak usah berpikir jauh ke depan. Hal apa yang bisa dilakukan saat ini? Jika saat ini bisa blok dia, blok saja, benar-benar lakukan upaya terbaik untuk tidak terhubung dengan dia. Dan kenapa dia mengguna-guna kita? Sebenarnya niatnya dia sudah terlihat sangat jelas karena dia ingin menjalin lagi hubungan dengan kita. Namun, namun ada beberapa hal yang menyebabkan hubungan itu tidak bisa dijalin ya. Itu yang membuat dia melakukan guna-guna. Oke, kita lanjut lagi. Ke selanjutnya adalah apakah dalam rumah tanggaku ada magic hitam? Oke. Fokus ke diri. Ini adalah request dari Amir Khan ya. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati apakah di dalam rumah tanggaku ada magic hitam. Sekali lagi, tanyakan dalam hati apakah di rumah tanggaku ada magic hitam. Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah di rumah tanggaku ada gangguan magic hitam? Kartu pedang dan tongkat lebih mengarah ke arah jawaban iya. Dan di sini kartu 8 pedang sebenarnya bercerita tentang sebuah kondisi di mana lingkungan membatasi gerak kita, lingkungan membuat kita tidak bisa melihat apa-apa. Itulah yang terjadi. Ada pengaruh magic hitam yang membuat kita tidak bisa melihat kenyataan yang ada. Dalam artian, yang terjadi di rumah tangga kita adalah masing-masing sibuk untuk tidak melihat dengan jernih segala bentuk situasi. Problem kecil bisa jadi besar. Problem yang harus tidak membuat ribut akhirnya jadi ribut. Caranya seperti apa? Kita dengan pasangan harus belajar terbuka sama-sama, belajar menurunkan ego, perbaiki komunikasi, jangan biarkan hal-hal di luar kalian berdua mengganggu rumah tangga kalian. Karena rumah tangga kecil kalian yang kalian bangun adalah antara aku, pasanganku, dan mungkin sudah anak-anakku. Di luar itu adalah circle yang lebih lebar. Fokuslah ke yang kecil dulu, baru pikirkan yang lainnya nanti. Kan jika kita sibuk sama yang besar ini, yang kecil ini nantinya akan jadi bisa berantakan ya. Oke, ini yang memilih kartu tengah. Apakah ada gangguan sihir hitam di sini? Kartu-kartu mayor sebenarnya ke arah jawaban 50-50, namun khususnya untuk kartu death di sini ya. Ini menyimpulkan bahwa memang ada gangguan metafisik di rumah dan gangguannya ke arah yang cukup kurang baik atau cukup kuat untuk mengganggu dan bahkan menyebabkan orang di rumah tangga ini ada yang mengalami sakit ataupun mungkin tidak nyaman ya. Ini harus hati-hati sekali. Ini memilih kartu paling kanan. Kembali kartu pedang dan tongkat ke arah jawaban iya. Dan yang ditimbulkan oleh magic hitam di rumah tangga saat ini adalah membuat satu sama lain saling ragu dan tidak saling percaya ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke request selanjutnya. Paradis Rudol, Kak, boleh minta saran sebelum kartu dibuka? Gerakan hati menyuruh saya memilih antara kartu 1 dan 2. Setelah kakak merapikan kartu, maka tertuju ke 2 dan 3. Pakai pendulum untuk memilih kartu, tapi pendulumnya juga kacau. Kak, arahnya intuisi saya menurut Kak Tarot yang benar bagaimana? Jika seperti itu boleh ambil irisannya antara kartu 1, 2 dan kartu 2, 3 ada kartu 2 irisan, ambil kartu 2-nya. Namun jika masih belum yakin dengan kartu 2, boleh ambil kartu 1, 2, dan 3 dan cari korelasi dari ketiga kartu tersebut, ambil pemaknaan yang cocok dengan pertanyaannya ya. Jadi bisa saja kartu 1, 2, dan 3 sama-sama memberikan pesan untuk kita ya. Lanjut lagi, Maya Cameron hadir, terima kasih. Masalahnya dia ngeblokir aku dari tanggal 24 bulan 4 tahun 2020. Oke, bersabar ya. Terima kasih banyak Kak Tarotku atas pembacaannya. Sehat selalu ya. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat selalu ya. Mau tanya, belajar tarot musyrik nggak? Sebenarnya kartu tarot sendiri kembali lagi hanya sebuah kartu. Ilmu membaca tarot adalah sebuah pengetahuan. Mau dibawa ke arah musyrik atau tidak sebenarnya tidak tergantung dengan ilmu atau tergantung kartunya. Namun tergantung sikap orang yang menggunakannya. Selama kita bisa menggunakan kartu ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya musyrik, sebenarnya kartu tarot sendiri sifatnya netral ya. Oke, dari Cici Ayu, kalau kita punya rencana bulan depan tentang karir kita, terus keluar kartu ini maksudnya apa ya? Kartu High Priest, jika dikaitkan dengan karir kita, di bulan depan akan seperti apa? Di bulan depan ada beberapa hal yang membutuhkan fokus kita sangat kuat. Oke, aku akan carikan gambar kartunya. High Priest, sebentar ya.
Oke. Saat kartu High Priest muncul dalam pembacaan tentang karir, jadi kartu High Priest ini sebenarnya menyimbolkan sosok seorang pendeta tinggi perempuan di mana dia memiliki kemampuan, pengetahuan yang luas. Ingat, gambar buku pengetahuan ini menyimbolkan dia punya pengetahuan yang luas dan dia juga memiliki kebijaksanaan untuk berdiri di antara baik dan buruk. Dia berada di tengah, berarti dia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tirai di belakangnya adalah simbol sesuatu yang tertutupi atau sisi misterius. Bulan di bawah kakinya adalah simbol sisi feminim. Dan saat kartu ini muncul di pembacaan tentang karir, yang terjadi adalah di bulan depan ada sebuah situasi, karena kartu mayor ya, ini berarti kartu besar, kartu alam. Ada sebuah situasi yang terjadi di bulan depan, di mana situasi ini membutuhkan kita untuk memiliki kebijaksanaan dan kejernihan dalam mengambil keputusan. Situasi ini bisa dikatakan bukan sebuah situasi yang bisa diselesaikan dengan mudah, karena dibutuhkan pengetahuan untuk menyelesaikan situasi ini. Namun di situasi ini bisa membuat kita tampil menjadi seorang pemimpin yang baik, di mana kita bisa menyelesaikan banyak hal, dan ini adalah peluang besar untuk kita mendapatkan posisi ataupun pencapaian yang lebih tinggi dalam pekerjaan. Yang harus hati-hati adalah ada beberapa hal yang mungkin tidak kita lihat, namun di bulan depan saat problem-problem ini mulai muncul, selain hanya diselesaikan dengan pengetahuan dan logika yang kita punya, belajar mendengarkan intuisi, sisi lembut, sisi feminim, sisi perasaan dalam diri kita. Karena intuisi kita akan bisa sangat membantu kita sehingga pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dari kita bisa kita ketahui lebih dulu. Jadi sebenarnya di bulan depan ada peluang baik untuk bidang karir, waktunya kemampuan pengetahuan kita diuji, waktunya kebijaksanaan kita diuji. Berhati-hatilah terhadap hal-hal yang tidak tampak, dalam artian orang-orang yang punya keinginan kurang baik sama kita, namun tidak kita sangka-sangka. Dengarkan intuisi kita, dengan begitu kita bisa lebih siap menghadapi hal yang mungkin terjadi ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Menyentuh, God bless you always, terima kasih. Untuk dia Yovani, Tuhan, lanjut lagi. Kak, tolong bacakan sebenarnya apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Dulu aku pergi karena kata-katanya yang membuat aku pergi dan bisa move on dari dia. Lalu dia datang dan merajuk kembali kisah kasih, namun kini dia pergi tanpa kata dan membuat aku sulit untuk move on dari dia. Dan perginya pun tanpa sebab, tanpa ada masalah. Mungkinkah dia sudah ada seseorang yang baru di sana? Terima kasih, Kak. Oke, apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Apakah dia punya seseorang yang baru di sana? Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari hubungan ini? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya dia inginkan dari hubungan ini? Apakah dia sudah ada seseorang yang baru di sana? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya dia inginkan dari hubungan ini? Apakah dia sudah ada seseorang yang baru di sana? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Kartu 3 Pentacle sebenarnya lebih ke arah pembuktian. Jadi ada suatu kondisi di mana dalam hubungan ini, dia ingin membuktikan sesuatu kepada kita, bisa itu pembuktian perasaannya, bisa itu pembuktian bahwa dia memang menyayangi kita, bisa juga pembuktian bahwa dia serius dalam hubungan ini. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia punya orang lain, kartu koin dan kartu cup nantinya akan lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Tidak ada orang lain, kenapa dia pergi? Karena mungkin ada pembuktian lain yang harus dia lakukan, dan bisa jadi pembuktian ini tidak ada hubungan dengan hubungan lain, namun lebih bisa juga ke arah pekerjaan atau ke arah keluarganya. Ada beberapa hal yang harus dia buktikan, itu juga harus dia lakukan sekarang, sama seperti kita nanti saat dia datang kembali, dia pun membuktikan bahwa dia memang juga benar-benar mencintai kita. Kondisi ini akan berulang terus, namun yang pasti saat ini hubungan ini akan jadi tidak sehat jika dia hanya sibuk untuk membuktikan, tetapi tidak ada gangguan dari hubungan lain atau ada orang lain di kondisi saat ini ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu-kartu pedang dan tongkat nanti lebih banyak mengarah ke arah jawaban dia iya, dan di kartu 4 pedang diingatkan bahwa sebenarnya kita sudah tahu apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Sudah sangat nyata, sudah sangat jelas. Berulang kali dia mengulangi pola yang sama, dan berulang kali pula kita kecewa dan terluka oleh dia. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia punya orang lain di sana, dia pun juga punya orang lain di sana ya. Dan saatnya untuk move on, saatnya dilepaskan, saat dia membuktikan sesuatu atau apapun kepada kita, katakan cukup.
Katakan cukup pada dia. Katakan cukup untuk tidak lagi melukai perasaan kita ya. Ini yang memilih paling kanan. Jadi bisa dikatakan kartu Six of Pentacles ini lebih ke arah kondisi dia ingin berbagi perasaannya karena dia tidak menemukan orang yang bisa memahami dia atau orang yang tepat dia bisa menyampaikan perasaannya, bisa berbagi perasaannya, bisa berbagi emosinya, kecuali kita itu yang dia sebenarnya inginkan dari hubungan ini. Dan apakah dia punya orang lain? Yang ini lebih ke arah juga dia tidak ada orang lain ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya adalah dari Sulistiawati. Kak, tolong readingkan apakah mantanku benar-benar sudah tidak cinta lagi sama aku. Oke, sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah dia benar-benar sudah tidak cinta aku? Sekali lagi, apakah dia benar-benar sudah tidak cinta aku? Sekali lagi ya, apakah dia benar-benar sudah tidak cinta aku? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, apakah mantanku sudah benar-benar tidak cinta aku? Kartu The World sebenarnya menyimpulkan sebuah kondisi di mana fase yang lama sudah berlalu dan saatnya masuk ke sebuah fase baru. Jika dikaitkan dengan pertanyaan, apakah dia sudah tidak cinta aku, saat ini dia sudah move on, dan sebagainya, kita juga sudah waktunya move on ya. Ini memilih kartu tengah. Apakah dia sudah tidak cinta aku? Kartu Death sebenarnya menyimpulkan suatu transformasi atau suatu perubahan besar. Saat dulu dia pernah mencintai kita, berarti saat ini dia sudah benar-benar melepaskan atau tidak mencintai kita lagi ya. Yang ini juga karena jawaban tidak, yang ini tidak mencintai kita. Yang paling kanan kita akan lihat kartu-kartu pedang dan jokat juga lebih ke arah iya, yang ini juga iya bahwa dia tidak mencintai kita dan dia sudah memutuskan untuk melangkah atau untuk pergi untuk menuju apa yang menjadi impiannya ya. Ketiga-tiganya mengarah ke arah jawaban dia sudah tidak mencintai kita lagi dan bahkan beberapa ini sudah melangkah, yang ini sudah berubah total perasaannya, yang ini sudah memutuskan untuk menjauh ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, dan bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.